kemarin kita ini membahas masalah data kelompok. Ya, kenapa kok dikatakan data kelompok? Karena di sini ada beberapa nilai yang ada dalam satu kelas ya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Dalam satu kelas ada berapa nilai? 51 sampai 60 ya, ada 10 nilai. Kemudian 61 sampai 70 ada 10 nilai ya kan. Kalau dihitung antara 61 sampai 70, 61, 62, 63, 64 dan seterusnya sampai 70 ya. Terdiri dari 10 nilai. Semuanya sama ya, dari kelas pertama sampai kelas terakhir di sini terdiri dari 10 angka, 10 nilai. Inilah yang dikatakan sebagai data kelompok. Kalau kemarin kita ke data tunggal itu ya, ini nilainya cuma satu ya, 51 mungkin. Mungkin 61 atau 70 jadi satu. Nah, kemudian terus kita dikenalkan dengan istilah batas bawah kelas ya, ini. Batas bawah. Kalau di kelas pertama, batas bawah kelasnya 51, batas atasnya 60. Di kelas ketiga, batas bawahnya 71, batas atasnya 80 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kemarin ini X pertama, X kedua ya. Ini ternyata di sini kita sudah membahas tentang eh, means ya, means untuk data kelompok. Coba dilihat bawahnya. Coba lihat bawahnya. Means untuk data kelompok ini. Hmm, Kalau ini median ya nih ya. Ini median ini. Ini sudah kita pelajari median. Means-nya sudah ya. Ini ya sudah ya. Means-nya sudah saya pelajari kemarin. Rumusnya, means-nya eh, masih ingat rumus means-nya? Ya, enggak? Ya, ini frekuensi dikali nilai tengahnya ya. 4 dikali 55,5. Nilai tengah dari apa? Wakil dari kelas pertama. Ini nilai tengahnya. Wakil dari kelas kedua, ini nilai tengahnya. Wakil dari kelas kelima, 91 sampai 100, ini nilai tengahnya. Nah, ini ya. Ya, kalau begitu kita mau melihat sekarang coba ini kemarin sudah rumus. Oh ya nih, sudah rumusnya ada. Ya. Ini berarti jawaban kemarin untuk rata-rata. Ya, jadi di sini frekuensi dikali nilai tengah ditambah frekuensi kali nilai tengah ditambah terus ya. Terus dibagi dengan sampelnya yaitu 50 ini sampelnya ya. D91 ini D ya. D di sini 91 ya kan. Ini. Nah, ini ternyata kita sudah sampai pada uh, means ya. Sekarang ini kemarin juga sampai pada median ini. Ini mediannya ya. Ini mediannya ini. Nah, ini ternyata kita sudah sampai situ. Kita bahas mediannya. Ini mediannya dapatnya ini. Ya, ini mediannya dapatnya. Jadi L tepi bawah ya, 70,5 kemarin ada tepi bawah. Nah, ada batas bawah, ada tepi bawah. Ya, kita ulang lagi. Ini ditemukan median pada ini ya. Pada frekuensi namanya F-nya, frekuensinya 21. Kemudian frekuensi kumulatif, frekuensi sebelum ini yaitu 4 tambah 13. Ini tepi bawah, ini batas bawah. Kemudian tepi bawahnya adalah 71 dikurangi setengah. Ya. Tepi bawah, batas bawah dikurangi setengah. Kita dapatkan tepi bawah. Batas bawah, ini, batas bawahnya dikurangi setengah, jadi sama dengan seperti ini ya. Batas bawah dikurangi setengah, mana? Oh, enggak bisa di sini. Nah, ini F-nya 21 tadi, F-nya 21. Kemudian di sini L-nya ini 70,5 ya. Tidak disebutkan di sini ya. Coba di sini ada mungkin. Oh, nggak disebutkan. Oh, sebentar. FK-nya frekuensi kumulatif itu adalah sebentar tak pindahnya ininya biar nanti lebih gampang. Memahaminya lebih gampang. Tak pindahnya lebih kelihatan. Nah,
Oke, taruh dekatnya sini, enak. Nah, ini ya, dekatnya sini. Nah, ini kan, ini coba tak gesernya. Geser bisa ini digeser nih. Nah, geser. Oke. Nah, ya, coba tak geser. Nah, penjelasannya jadi lebih lebih enak. Hmm, bentar, tak gesernya ini. Nah, ini ya, menemukan nilai tengahnya ya. Karena jumlahnya tadi 50, datanya 50 ini, nah, 50, tengahnya itu 25. 25 dihitung dari mana? Dari atas boleh, dari bawah boleh. Di atas sini boleh. 4 tambah 13, 17. Oh, belum sampai ke data ke 25. 17 tambah ini, oke. Kita temukan nilai tengahnya. Atau dari bawah. 4 ditambah 8, 12. 12, oh belum dapat nilai tengahnya. Terus di sini ketemukan nilai tengahnya ya. 12 tambah 21 yaitu 33 ya. Karena yang diminta nilai tengahnya kan yang ke 25. Berarti di sini nilai tengahnya. Di sini ya. Maka di sini ini namanya F-nya ya. FI ada yang bilang FI, ada yang F ini. 71 ini ya. Bentar, F kok 21 sini? Keliru ya, F 71 ini. F-nya 71 ya ini. Ya, ini F-nya ini 71. Kok 21 ini? Salah ya ini ya. Bentar tak perbaikinya. F-nya tapi di rumusnya mungkin benar, cuma di sini salah ketik aja. Satu. Nih, FK-nya berarti ini sebelum F. F-nya berarti ini. Ya, atau saya kasih warna FK-nya. Biar ada bedanya. FK-nya saya beri warna uh, sama aja. Ininya aja, ininya. Hmm, nah, ya. Ini FK-nya. 34 dan 13 ini FK-nya. Kemudian ini F-nya, ini FK-nya. Tapi bawahnya berarti 70,5 ya dari batas bawah dikurangi setengah. Ini ya. Ini tepi bawah yaitu 71 kurangi setengah, jadi 7,5. N-nya ada 50, FK-nya sudah ada, FK-nya ini ketemu tadi. P-nya panjang kelasnya yaitu 10 ya. Antara 51 sampai 60. Ya, 10 antara 61 sampai 70 ya, juga 10 dan sampai bawah harus juga tetap 10 ya. L-nya yang tadi ya 70,5 betul, N-nya 50. Sudah dimasukkan tadi ternyata hasilnya ini ya. Ya, masukkan ini ya. 7,5 ini ditambah plus ini dikurangkan dulu ya, dikurangkan dulu 25 kurang 17. 50 dibagi 2 25. FK-nya tadi 17. Ini. Terus dibagi F-nya tadi 21 ini. Kita kasih ini aja, kasih warna kuning biar sama dengan sebelahnya. Ya, ini. Kemudian B-nya 10 dikalikan ini. Kalikan di sini B-nya 10 ini ya. Dikali 10 bintang 10 kali 10 dibagi dengan F1. Nah, yang penting ini antum perhatikan ini rumusnya ya. Yang penting rumusnya diperhatikan cara membuat apa? Kapan dikali ya bintang itu, terus kapan dibagi pakai garis miring ya. Itu yang penting. Insya Allah nanti beberapa kali kita bisa mencoba. Bentar, saya akan lihat ke atas dulu. Ini datanya data dari kita apa itu? Oh, ya, data dari ini ya mungkin ya. Nah, ini dari sini ya. Nah, sekarang coba kita akan berlatih satu kali lagi.
untuk menghitung tapi dengan apa itu? Kelas yang berbeda, dengan panjang kelas yang berbeda. Kita akan coba menghitung dengan panjang kelas yang berbeda. Coba saya dibantu ya, siswa saya dibantu biar lebih cepat. Saya akan mencari rata-rata lagi, median lagi, tapi dengan atau rata-rata atau median tapi dengan panjang kelas yang berbeda. Nah ini ya. Sekarang saya akan mencoba ya, tapi tidak dengan ini ya, bukan ini, bukan ini. Kalau ini tadi kan, sebentar ke asli aja, ke data aslinya, apa ini aja ya, di copy, kemudian saya taruh di bawahnya, di sebelahnya ya, saya taruh di sebelahnya, biar nanti mudah untuk mengidentifikasi, mudah untuk ya, ini tidak 51 sampai 60 ya, tidak ya. Jadi mungkin ini bukan 51, anggap ini 52 misalkan ya, 52 sampai 60 ya, kita coba aja, nggak apa-apa. Kan di sini kan 5, data terendahnya kan masih 54, berarti 52 atau 53 masih bisa. Coba ya, saya klik di sini, atau 53, karena data terendahnya kan masih 54, masih bisa masuk. Nah, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, jangan. 52 saja. Kenapa kok 52? Datanya biar nilai tengahnya biar ganjil. Nah, ini ya. 52 sampai 60. Coba 52 sampai 60 itu eh, datanya genap atau ganjil mahasiswa? Coba saya tulis ini ya. Nah, tak tulis ini aja. 52 kemudian 53. 53 ini ya. Nanti biar kita sama-sama bisa keuntungan dari kalau ganjil itu apa? Oh, kurang. 58, 59, 60. Kurang satu. Betul, wis. Eh, tak tengahkan. Saya tengahkan. Nah, ini. Kemudian dikasih batas sel. Coba antum lihat sini. Ya, ini 52 sampai 60. Berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 itu berarti tengahnya ke berapa? Urutan ke berapa? 56. Ke 5. Ya, enak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengahnya. Kasih warna beda. Ya, tengahnya. Dari kanan, dari kiri, dari kiri. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enak kan? Jadi nanti di sini kita rubah dari di sini 56. Ini tengahnya. Nah, ini ya berubah ya. Nah, ini berubah juga nanti. Nah, hapus dulu ya. Hapus dulu. Gitu. Ini juga saya hapus. Berarti di sini 61 sampai berapa? Harus 9. Ya, berarti sampai 61 sampai 69. Ya harus adil ya, harus adil. Kalau yang apa itu dalam satu kelas ini ada 9 angka, maka ini juga harus 9. Ya, gitu ya. Nah, di sini juga harus adil ya. Berapa di sini? 70 sampai 70 sampai berapa? Terus 9. 70 sampai berapa ini? Supaya 9, 70 sampai 78 ya. Ini ya. Pak, antum 70 sampai 8, apa betul 9? Pak, sini ya. 70
Habis 70 berapa? 1. Betulkah dia 9? Coba dicek. Nah, tuh. Ternyata 78. Persen. Keliru. Keliru. Nah, keliru ya. Ternyata 78. Keliru saya. 78 ya, benar 8. Terus ini berarti 80, 89 ya. 89. Habis 78, 79. 79. 79 saya berapa? Mahasiswa? 79 saya berapa? 87. 8, 87. 87. 87. Ini ya. 987. Coba sih dicek, cek. Oh, benar. Ya, 79 sampai 87 benar. Biar gampang ngeceknya. Harus. Nah, berapa? Nah, benar ya. Ternyata benar. Udah. Ini habis itu ini dari 87 menjadi 88. Ya. 88 sampai mana? Berapa? Berapa? 96. 96. 96. Sebentar saya tanya 96 itu saya tanya. Data terbesar kemarin ini berapa? Di tabel ini. Ini 96. Data terbesar berapa kemarin? 9 berapa? Data terbesar kemarin. 94, di sini ada 94. 96, oh ada 97. Berarti kurang ini ya, Nana ya. Kurang berarti Mas ya. Berarti harus ini nambah. Coba sih nambah nggak apa. Saya akan kepingin nyoba. Nah, di sini nyoba berarti di sini 97. Boleh ya? Ini boleh nggak apa? Ini boleh. 97 sampai berapa tadi? Tambah tambah berapa? Ini 97. 97, 98, 98, 99, 100, 100, 100, 102, 103. Iya, 103. Ini ya. Ya, minta hilangkan ini. Nah, hapus ya, nanti. Apa, baca hapus dulu. Oke, gini ya. Jadi betul ya. Jadi kalau ini 9 angka, ini juga harus 9 angka dan seterusnya. Ya. 97 ke 100 itu ada 4 angka, 4 angka tambah berapa ini? 107, 98, 99, 100, 101, 105. 103, iya 5 gitu ya. 105 ternyata. Iya, 5. Ya, ini sekarang gampang lihat tengahnya ini. Lihat tengahnya ini berarti 51 tambah 52 tambah 4, 56. Ya, berarti ini 61 tambah 4. Berapa berarti? 65 kan? Lihat tengahnya. Ini nah, kalau gini gampang bulat. Enggak pakai koma-koma. 70 tambah berapa? 4 ya. 74. Ini tengahnya. Ini 99 tambah 4. 83. Ini 89 tambah 4. 88 ya. Tambah 4 berapa? 92 ya. 92. Ini tambah 4. 101 ya. Makanya kayak gini. Ya. Nah, sekarang coba dihitung ulang ya. Antara 52 sampai 60 berapa? Ya, coba 52 sampai 60. Antara 52 sampai 60 berapa ini? Ini enggak ada. Enggak ada. Ini enggak ada. Sini enggak ada. Di sini ini 1 ya. 1. Kemudian 1 ya. 1.
Iya, cuma satu ya. Tes, Ustaz. Afwan, Ustaz. Kenapa? Ada yang mau masuk Oh di iya iya HSTC ya. iya iya, ada yang masuk. Ya, sudah. Sudah. Ah, ya oke, berikutnya 61 sampai 69. 61 sampai 69 nih masuk ya. Satu, kan? Dua, tuh. Ini tadi masuk ini ya. Dua berarti ini nih, ini masuk ini. Belum dihitung ini ya tadi ya. 60 masuk ini, tadi dua ini. Ini dua itu. Dua. Ini. Ya, 60 kan satu. Cuma 53 tadi ya. Dua, enggak ada. 53 tadi mana? 53 tadi. Ah, ada 53 tadi. Ini ya, dua berarti. Sekarang yang 57, Ustaz. ya, siapa? 57. 57. Ada. Ada, Ustaz. Ini mana 57? Tiga berarti ya? Saya Tiga berarti. 81. Ini ya, tiga ya. 57, iya saya enggak lihat. 57. Oke, sekarang ini yang nomor 2. 61 sampai 69. 61 sampai 69. Ini masuk. 1, 2, 3, ya kan? 9, 3. Ini ada 60 lagi. Berarti 4 ini. Keliru lagi ya. Yang teliti ya. 4. 4. Teman-teman ya, mahasiswa dibantu ini. Antum yang lebih awas ya, penglihatannya lebih tajam. Sekarang coba 61 sampai 9 tadi lagi. 1, 10, Ustaz. 2, berapa? 10. 10. Ah, alhamdulillah. Dapat 10. Terus ini yang 70 sampai 78. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak banget. 12, 13, 14, 19, 15. Berapa? 19 insya Allah. Tuh, banyak banget ya. 19. Ini. Lanjut berikutnya. 79 sampai 87. 79 sampai 87. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Ya. Ini tidak ada, tidak ada. 97 tidak ada. Tidak ada. Ini ada. 1. Ya. 91. 2. Nggak ada. 79 ya. Bukan, bukan, bukan. Ini 1. 87 ya. 79, 87. Ini 1. Mana? Bukan, bukan. Bukan, bukan. 2, 3, 4 ya, 4 ya. 4. Terus lanjut yang 88 sampai 96. 88 sampai 96. 1, 1, 2, 3, 4, 4. Ini sekarang 97 sampai 99. 97 ada ini ya. Ada ini 1. Itu ada di sini 1. Ada ini 2. 2. 2. Hah? 2. 2 aja. Ya. Terus kita cek hitungannya. Harus totalnya harus 50. Cek ini ya. Pakai autosum ya. Terus ini selnya. Kasih sel biar kelihatan.
ini pakai formula tengok kiri, ya, ada auto sum, ya, auto sum, ini sum, ternyata 43, berarti belum pas, belum tepat, ya maksud saya, karena totalnya harus 50. Nah, gitu ya. Coba diteliti yang mana yang kurang. Pasti belum pas, karena masih belum kelebihan. 79 sampai 87 kayaknya, Ustaz. Berapa kira-kira? 61 sampai 69 11 frekuensi Sampai 61 sampai 69 11 frekuensi. 11. Sampai nah ini 11. 11. Nah, Ustaz, 11. Nah, terus ini buka sendiri sih, buka sendiri. Ini yang ini. 79 sampai 87. Ada yang keliru. 79 sampai 87. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, 7. tujuh, ya, klik ya 7 ya. Ini berubah sendiri. Tuh, masih kurang. Ya, kurang 3. Ya, belajar berlatih penelitian ya mahasiswa ya. 88 sampai 96. 88 sampai 96. 88 sampai 96. Ini masuk ini. 1, ya, 1, 2, 3, 3, mana lagi mahasiswa? 3, 4, 4, ini juga tadi. Kurang 3 ini datanya nih, yang belum masuk ini. Ayo dibantu barangkali ada yang lebih jeli, ada yang bisa membantu. 97, 97, 100 itu cuma 2 aja ini ya, 1, 2 ini ya, foto ini. Nggak ada lagi 97. Kosong. Ayo, siapa lagi yang mau membantu? Ini benar 4 tadi betul ini apa ini? Apa ini coba 5260 coba. 5260. 60 ya. 1. Ya, 1 ini. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, berarti kemana? Nggak ada lagi. 57-nya kelewat, Ustaz. 57 kelewat, Ustaz. Apa? Ya, 57 kelewat itu. Jadi jumlahnya emang bener 4. yang mana? Yang mana? Yang mana? Di baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Ini. Ini yang ini. Bukan tadi yang 52 sampai 60 udah bener. Bukan 3. Emang ada 4. Ada 4 ya? Betul ya? Terus sih yang mana yang kurang ini? Sampai sudah. Itu ya, jadi prinsipnya kita bisa ngecek di sini harus 50 ya, apa aja. Penting kita tahu. Kemudian nanti setelah itu kita bisa mencari mediannya apa kalau mencari median tadi 1,
Tengahnya 50, berarti kalau dibagi 2, 25. Data ke 25. Nah, di sini dihitung ya. 4 tambah 11, 15. Oh, berarti belum 25. 15 tambah di sini 19. Oh, di sini data ke 25. Ya, kita cari mediannya. Oh, dari bawah juga bisa. Terus kalau mencari rata-rata tadi, ini frekuensi dikali dengan nilai tengah, gitu ya. Jadi setelah dikali dengan nilai tengah, kemudian dibagi dengan 50, gitu ya. Kalau mencari apa mediannya, gitu ya. Mediannya berarti nanti itu nanti nyari median, nyari min, ya, nyari rata-rata itu frekuensi dikali nilai tengah, ditambah ya ini kali lagi, tambah lagi ini kali 3, seterusnya dibagi dengan 50 ya. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Kemudian modusnya, kalau modusnya paling gampang ya. Modus paling gampang, coba kita ambil modus sekarang ya. Tapi saya ingin sekarang ini ketemu ini, coba saya ingin, kenapa kok ketemu, saya ingin membandingkan kalau kita menggunakan tabel dengan panjang kelas intervalnya berbeda ya, yang berbeda, hasilnya bagaimana gitu ya. Saya ingin buktikan bahwa sebenarnya hasilnya tidak terlalu berbeda, hasilnya sangat mirip banget, tidak terlalu berbeda. Mungkin digitnya depannya ya sama aja, mungkin di belakangnya berbeda. Saya ingin buktikan. Terus mana yang benar? Nah, yang ingin saya sampaikan. Selama kita menggunakan hitungan seperti ini dan menggunakan rumusan yang sudah disepakati ya, rumusan sudah disepakati tadi, yang ini ya, dua ini untuk min, ini median. Selama kita menggunakan rumusan yang sudah disepakati, valid ya, hasilnya valid. Itulah dianggap betul semua karena kita sudah menghitung sesuai dengan prosedur yang telah disediakan. Itu maksudnya gitu Mas Tuan. Jadi nanti tidak usah bingung. Mau ini pakai yang 10 kayak Ender ya, 51 10, atau antum mau pakai yang ini tadi yang cuma 9 tadi di sini ya. Nah, ini tidak masalah. Ini yang sebenarnya yang disampaikan oleh buku Anas Sudiono. Rumus yang menentukannya pakai 1 plus 3,3 log N, nah itu nggak apa-apa, nggak usah digunakan. Tapi itu juga rumus itu juga disepakati bersama. Ya, kita tinggal pilih aja pakai yang mana. Pakai yang Anas Sudiono boleh, pakai yang gampang ya, atau pakai yang 1 plus 3,3 log N itu juga boleh. Kalau pakai Anas Sudiono, nggak banyak-banyak. Yang penting adil, dua kelasnya ini jumlahnya harus sama. Kalau di 9, berikutnya juga 9, bawahnya juga 9, dan seterusnya. Sekarang yang paling mudah adalah menentukan modus. Ya, saya coba ya, ambil lagi datanya di sini. Data yang pertama ini, nah ini, saya ingin menentukan modusnya. Kenapa ini saya ambil? Karena dia pas 50. Ya. Pas 50, maka ini saya ambil ke bawah, cari modusnya. Coba siapa yang, belum nih ya, belum saya carikan rumusnya modus. Ya, sekarang kita akan mencari modus, itu artinya adalah yang sering muncul. Dari sini sebenarnya kelihatan modusnya. Yang sering muncul berapa? 21 ya. Yaitu nilai antara 71 dan 80. 80. Ya. Ya. Di sini yang paling sering muncul data yang ini, data ketiga, kelas ketiga. Ya, muncul 21 kali yaitu nilai 71 sampai 80. Tapi rumusnya modusnya ada sendiri ya. Coba saya belum siapkan, lupa ini modusnya ini. Modusnya itu saya cari dulu bentar. Saya lupa belum siapkan tadi. Modusnya saya cari dulu ya mahasiswa ya. Lupa tadi nggak disiapkan. Stay Ali, mana stay? Stay modul. Nah ini modul statistik mana tadi? Nah ini banyak banget ya. Modul ini paling ini mungkin saya juga lupa ini. Mudah betul ini. Sambil apa? Di
Ingat-ingat ya, modus itu adalah data yang sering muncul, tetapi di sini ada perumusan untuk data kelompok. Dia eh, menggunakan rumus yang ada sedikit tambahan. Nah, ini ya, terus gini ya. Ini modus. Ini dia. Ya, ini dia modusnya. Dapat sudah ya. Pengertiannya ini nanti ya. Nah, saya ambil semuanya aja. Biar nanti kita tidak mencari-cari lagi. Saya ambil semuanya pengertian dari modus. Kemudian copy, kita bawa ke kerja kita Excel. Paste. Nah, ini ya. Coba kita kecilkan aja biar tidak terlalu besar. Mudah untuk diperhatikan, mudah untuk dilihat. Ini ya, mahasiswa ya. Ini modus ini. Nah, ini rumusnya. Modus sama dengan L. L seperti tadi, maknanya sama. Yaitu tepi bawah. Ya, ini batas bawah, maka tepi bawahnya itu L. Ya, berapa L-nya? Tepi bawah dikurangi setengah ini. Ya, L. Kemudian modus D1 ada D1 ada di 2. D1 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan sebelumnya. Nih, frekuensi kelas modus berapa? 21. Dikurangi sebelumnya. Sebelumnya yaitu 13. D1. Yang di 2, ini dikurangi sesudahnya. Ya, ulang lagi ya. D1 berarti ini dikurangi sebelumnya. D2 ini dikurangi sesudahnya. Ini ya, D1 dan D2. Ini rumusnya. Nah, itu ya. Gampang ya. Gampang sekali ya. Oke. Coba saja begitu ya. Coba saja ini. Nah, nggak bisa ya. Nah, gini aja. Jadi biar kita dekatkan, biar gampang didekatkan. Ini. Nah, kemudian kalau begitu kita kerja sekarang. Masukkan rumusnya. Ya. L L-nya berapa tadi? L-nya berapa? L-nya berapa? 70,5 ya. 71 dikurangi setengah. Berarti sama dengan 70,5. Ini 70,5. Ini ya. Kemudian P-nya berapa? Panjang kelasnya 10 ya. P-nya 10. P-nya berapa? Sama dengan 10. Kemudian D1 berapa? D1. D1-nya berapa? D1-nya berapa anak-anak? Berapa mahasiswa? Ya. Ya, berapa itu D1-nya? 21 dikurangi 13. Ya. Kita tunggu ya. Kita nggak usah ini, nggak usah dikasih sama dengan. Nanti biar nggak hilang. 21 dikurang 13 ini aja. Biar nggak hilang. D2-nya D2-nya sama dengan tadi dengan sebelumnya sekarang dengan sesudahnya. 21 dikurangi dengan 8. Nah, gitu ya. Nah, udah. Ya. Wis. Jadi kalau ada berubah ini apa? Dikira dia tanggal ya. Nah, ini yang keliru ya. 21 dikurangi 8. Dikurang kasih 08 aja. 08. Mungkin kalau 08 mau. Oh, tetap jadi Agustus ya. Jadi apa ini? 21 dikurangi 8,0 aja. Biar nggak hilang. 8,0. Hilang nggak? Oh, nggak hilang. Ya. Udah, tinggal dimasukkan rumus ya. Sehingga modus tulismu gini aja ya. Modus sama dengan gini aja. Seperti biasa tadi sama dengan dulu ya.
L-nya diklik. Mana L-nya nih diklik ya. Klik ini aja ya. Ditambah ya, ditambah tuh ini dikurung ya nanti ya. Ini dikurung nanti. Oh, yang bawah yang dikurung, yang bawah dikurung. Yang atas ya, yang atas B1 dikali P yang atas ya. 1 kali P ini penyebutnya dikurung. Jadi ini ditambah dulu. Tambah ini. Terus ini D1 dikali P. D1 tadi ini. Yaitu 21 kurangi 13. 14. Ini kita buat tulis saja ya. 21 dikurangi 13 berapa? 8 ya. 8 8. dikali berarti bintang 10 ya, P-nya 10, panjang kelasnya 10. Baru ini dibaginya pakai kurung. Nah, dibaginya pakai kurung ya. Atau nggak usah dikurung, ini kan kita bisa menyebelahkan ini. D1 tambah D2 ya, D1 tambah D2. Ini tadi di sini 8, di sini tadi 21 kurangi 8 adalah 13 ya. Yang di atas jumlahnya 8, yang di sini jumlahnya 13. 8 tambah 13 dengan 21 ya. Ini ya. Ini ya, bisa ya mahasiswa ya? Paham ya? Ya, tambahkan ya. Ya, atau nanti di sini tambahkan nanti. Nah, ini di enter dulu aja, di enter dulu. Di enter dulu hasilnya adalah ini ya, 74,30 ya, 309 ini modusnya. Nah, tak bawah dulu. Tak ke bawah, ini tak tulis saja. D1 tambah D2. Terus saja D1 ditambah D2. Nah, gini ya. Nah, enak gitu. Sama dengan 13 ditambah 8. Ya. 13 ditambah 8. Nah, wis. Ya. Ya, apa lebih. Dah, ini mahasiswa. Ya, modus mudah sekali ya. Mencari modusnya mudah sekali. Ya, asalkan kita mengerti operasional, cara mengoperasikannya Excel ya, insya Allah mudah ya. Kita tinggal menghitung apa sesuai dengan rumusnya ini ya. Kita klik ini Pak ya. Ini ya. Jadi pertama itu sama dengan dulu. Kemudian L-nya mana di sini? L-nya di sini yaitu 70,5 ditambah pakai tambah plus. Di sini dikalikan D kali P karena di atas sampai dapat D1-nya adalah ini tadi 8 dikali P-nya di sini P-nya 10 ya. Panjang kelasnya 10 terus dibagi dengan di sini D1 tambah D2 yaitu tadi 13 dikurangi 8 ditambah 13 yaitu 21 ya. Tulis langsung di sini bagi dengan 21 sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, itu ya, silakan ada yang mungkin bertanya ya, silakan. Insya Allah yang penting kita tahu operasinya, membagi, mengali gitu ya. Kalau sudah, nanti kita akan lanjutkan, yaitu berikutnya mencari deviasi rata-rata. Ya. Ya ini ada yang tadi ada yang keluar sendiri apa? Muhammad Topik ini. Muhammad Topik iya 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 ya. Bentar keluar sendiri. Apa ya? Sudah Muhammad Topik sudah masuk? Halo? Sudah masuk Muhammad Topik? Sudah? Sudah. Belum. Wah, ini saya alatnya nih. Sudah saya masuk, lihat. Ustaz. Kenapa? Sudah masuk. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sudah masuk. Alhamdulillah ya. Ya wes. Paham ya mahasiswa ya? Tak tambahi materinya. Gampang kok. Pokoknya antum ikuti aja. Insya Allah tidak ada yang apa susah. Dan ini yang penting bahwa tidak usah dihafal. Antum cari di Google dimanapun antum berada ya di Google sama rumusnya. Yang sekarang kita pelajari mungkin adalah cara kita menggunakan Excel. Di Google banyak.
operasi menggunakan Excel di Google banyak ya. Jadi mungkin nanti saya kalau nggak bisa, nanti bisa menambahkan. Oh gini, Pak Fauzi, ini ada yang lebih sederhana, Tafadhol ya. Tidak ada masalah karena semua ini kita belajar. Ya, yang seperti ini untuk apa? Ya, untuk kita memudahkan dalam nanti mengolah data. Ya, yang modus ini memang mungkin nanti bergunanya ketika nanti sudah mengajar. Kalau masih di skripsi kayaknya modus itu mungkin dibutuhkan untuk ini persentase ya. Sekian persen mau diubah ke dalam persentase. Tapi kalau dalam skripsi yang paling sering nanti dipakai adalah means dan deviasi standar. Ini yang akan saya sampaikan sekarang adalah bagaimana kita apa belajar mencari deviasi standar. Ya, yang akan sekarang kita coba terangkan. Oke, saya terangkan ya sekarang ya. Masuk ya, sekarang masuk ke deviasi standar. Coba diperhatikan ini. Ini ada anak, misalkan siswa ya. Enaknya di ya. Ya silakan yang mungkin mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mungkin mau bertanya, minta besarkan dikit 12 ya. Oke, coba ini saya mau ada siswa misalkan ya, nama siswa atau nama siswa, ya siswa. Kemudian di sini siswanya ABC. Pakai huruf besar aja ya. A, B, C. Sekarang ini apa D? Pakai D nggak apa? D tambah dikit. Apa ya? Ini ada nanti di sini misalkan, saya tak sih judulnya. Deviasi standar. Ya, coba ke tengah. Ini. Ini ada nilainya, nilai misalkan nilai UNAS. Yang masih antum ingat nilai UNAS apa? SMP ya, SMP ada berapa? 4 ya. Apa dulu pertama? BI, B Indo, BIN, B Indo, apa lagi? Hari kedua, masih ingat? Mahasiswa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok kedua? Matematika. Matematika, ya, matematika. Nah, baru ini ketiga bahasa Inggris, ya, baru. Nah, yang terakhir di pelajaran yang paling tidak disukai teman. IPA. Apa? IPA. IPA, ya, IPA. Ya, IPA. Ya, untuk antum ketahui ya, saya tidak pengumuman ya. Saya itu paling jelek nilai IPA saya, ya, mulai dari SMP sampai SMA. Nilai IPA-nya paling jelek. Akhirnya saya penasaran masuk IPA, ya. Saya penasaran masuk IPA. Ternyata memang nggak bisa. Memang otaknya nggak space-nya apa passion-nya nggak di situ. Jadi saya tetap kesulitan belajar IPA itu. Saya coba kok nggak bisa ya. Saya coba ternyata nggak bisa. Ya. Jadi antum jangan eksperimen ya. Kalau nggak bisa sudah antum cari bakat yang antum mudah untuk dilakukan, dikuasai, ya. Jadi tidak banyak kendala. Nah ini misalkan siswa A, ya, ia dapat nilai BIN-nya misalkan. BIN itu dapat nilai bagus, ya, karena tapi jarang dapat 100, ya, jarang. Ini yang mat yang sering 100 biasanya. Mat yang dapat 100. Nah, yang ini biasanya bahasa Inggrisnya kebanyakan anak-anak itu juga nggak jelek ya, nggak jelek biasanya. Nah, ini poin yang kurang nih. Misalkan di sini berapa ini? 60 ya. Nah, ini totalnya atau skor totalnya ya. Apa ini totalnya? Oh, nggak dikasih. Sekalian ini ya. Dikasih bagus sekalian.
Coba berapa jumlahnya? Ya, pakai ini ya. Pakai formula yang kiri atas ya. Ada auto sum. Oh, ini sudah. Jangan hitung sendiri ya tadi. Jangan hitung sendiri. Ya, jangan inilah, jangan jangan 230, tambah ya. Ini berarti di sini 90 lah, coba. 90. Gini, biar baginya gampang. Ini otomatis berubah sendiri. Ya, ini berubah sendiri. Kalau ini kita bagi gini, belum. Nggak mau, biasanya ini berubah sendiri. Ya. E147, G147. Harusnya mulai dari sini, mulai dari B ya. Mulai dari D. Ya wis ya wis. Tak rubahnya, ya. Klik di sini ya, klik di sini. Pakai formula, pakai ini, ya. Sum, klik aja. Terus di sini 320. Nah, ini ya. 320. Nah, kalau diklik di sini, nah ini ada D147 mulai muncul D sampai D E F G ya. D E F G. Betul ya. Kemudian yang B 80 mungkin bin-nya. Nah, matematikanya kurang bagus ya. 10 misalkan. Nah, tapi bahasa Inggrisnya pinter ya, misalkan 100 misalkan ya. 100. 90 aja 90. 90. Ini berapa berarti sini? 90 coba ya, 90 juga ya. Ini berarti kalau kita ingin tahu hasilnya tinggal ini aja. Tinggal dicari di kanan bawah ada tanda tambah itu, ditarik ke bawah. Nah, ketemu. Nah, ini. Ya. Kita coba ingin samakan aja, kita samakan. Jangan ini. Jangan jangan ini. Kurangi dikit, kurangi. Berarti ini mungkin 85 ya. 85 di sini 85. Enggak apa-apa. Kita mau membandingkan. Sama kan? Nah, sekarang yang ini. Yang ini misalkan 85. Misalnya ini 85. Tuh. 85 semua. 10. 90. Kira ya begini ya. Berapa ini ya? 70 coba. 70 ya. Klik sini ya. Bawahnya ini ada tanda plus, ini muncul tanda plus. Ditarik ke bawah. Nah, kebanyakan. Kebanyakan berarti di sini dikurangi ya. Di sini mungkin 85. Ini akan kurang sendiri. Ya, kurang sendiri. Di sini berarti 80 bisa 80. Ya. Pas ya. Pas 80 pas. Kok sama dengan atas, jangan sama dengan atas ya. Jangan sama dengan atas. Ini berarti kalau gitu 5 aja. 75. Yang di sini 85. Enggak apa-apa. 85. Coba sama. Oh, kebanyakan. Berarti 65. Iya kan? Oh, kurang ya. 5 berarti. 5. 4. Sudah sama. Nah, yang terakhir ini tak buat sama semua. Nah, itu tak buat sama semua. 80 semua. 80 semua. 80. Oke. Ya. Pas hasilnya berapa? 8 kali 4 2 ya, pas ya. Nah, sudah. Mahasiswa ini ya, ini ada anak. Kalau saya dulu waktu kita dari SMP masuk ke SMA yang dilihat nilai ini, nilai totalnya. Ya. Nilai totalnya kemudian dicari rata-ratanya. Ya, karena nanti berapa yang rata-ratanya tertinggi itu nanti mendapatkan peluang dia masuk ke sekolah yang lebih
favorit ya, lebih favorit, lebih bagus yang rata-rata itu. Ya, ada contohnya ya. Nah, contohnya gampang banget. Tadi kemarin kita sudah menggunakan yang namanya average ya. Average berarti nanti di sini 320 dibagi 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, maka ternyata adalah 30, 32 bagi 4 sama dengan 80 ya, 80 kata-kata. Nah, berarti semua anak ini, sekian dari ini ya, dia memiliki dalam anggapan penerimaan apa siswa SMA ya, dari SMP kan tes ke SMA, memiliki kemampuan yang sama. Dianggap memiliki kemampuan yang sama ya. Ini kemampuan dasarnya. Ya kenapa ya sama? Karena memiliki rata-rata yang sama. Kita melihat sini ya. Padahal masing-masing dia memiliki nilai yang berbeda ya. Ini mungkin lebih bakat di matematika ya, yang A. Nah, yang B itu merata kemampuannya. Ya. Ya. Dia mungkin unggul di bahasa Inggris sama A. Nah, yang C ya dia unggul di BIN sama bahasa. Dia di ahli bahasa ya. Dia di pelajaran bahasa dia bagus. Di pelajaran hitung dia jelek ya. 75 75. Jangan bahasa dia bagus. Yang C ternyata dia yang C sudah ya. Di C tadi kemampuan bahasanya bagus. Yang D namanya all round. Kemampuannya di semua pelajaran sama. Ya. Dia di bidang IPA iso, matematika iso. Ya, yang seperti ini berarti bakatnya belum kelihatan. Ya, dia belum memiliki bakat yang ini, yang B. Yang A, B, C itu sudah muncul deh bakatnya. Nah, oke, kemudian kita coba sekarang mencari deviasi rata-ratanya, deviasi standar. Ya, artinya deviasi standar itu adalah seberapa besar simpangannya, ya. Selisihnya apa? Selisih apa? Di sini dia memiliki beberapa nilai. Ada nilai tertinggi dan ada nilai terendah. Coba coba saya lihat A ya. Coba ya, deviasinya ya, selisih. Selisih. Atau selisih. Selisih atau deviasi. Artinya itu deviasi selisih apa? Selisih atau selisih. Antum lihat di sini selisihnya. Coba ini yang mana yang paling gede? 100. Yang tertinggi? Yang terendah? 60. Berapa 100 dikurangi 60? 100 dikurangi 40. 40. Ini terendah. Apa? Tertinggi dengan terendah. Yang ini kita melihat. Yang tertinggi 85, yang terendah 70. Ini enggak terlalu selisih. 85 dikurangi 70. Enggak terlalu selisih. Ya, 15. 70. 15. Yang ini terendahnya, tertingginya 85 dan 75. 75. 85 ini lebih rendah lagi. Selisihnya cuma beda 10. 75. Kalau yang ini tadi selisihnya 0. Enggak punya selisih, yang sama semua. Ya kan? Yang ini tadi besar, ini agak besar, ini kecil, ini sedang kecil. Yang seperti ini akan kita lihat bahwa ternyata nanti kita ketika membuat penelitian, anak itu seperti itu, kondisi anak itu seperti itu ya. Apalagi anak ketika mahasiswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang berbeda, maka datanya juga pasti sangat berbeda. Ada mahasiswa yang memiliki kemampuan yang sama di dalam suatu kampus. Jarang banget ya, kecuali memang di dalam suatu tim. Misalkan ya, ada tim, kumpulkan, ada cerdas cermat SMA atau SMP, tingkat SMP ya, cerdas cermat tingkat SMP, maka sekolah akan mencari siapa di antara SMP apa siswanya ya di SMP ini, mungkin di kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu yang berbakat, dikumpulkan semua, kemudian digodok ya atau dilatih. Nah, itu biasanya mereka akan memiliki kemampuan yang sama, ya, sama-sama dipersiapkan, dipilih untuk dijadikan apa wakil untuk lomba misalkan ya. Tapi kalau dalam satu kelas normal, ya nggak mungkin sama, jarang, fluktuatif ya, bervariasi. Nah, seperti ini contohnya, ya, normal ini ya. Nah, kita di sini makanya oleh peneliti kita disuruh mencari, mengukur deviasi standarnya.
Kenapa kok dikatakan mengikuti standarnya? Itu nanti dalam penelitian itu penting untuk menentukan nilai maks dan nilai minimum. Contoh, kalau saya dulu pernah beli resistor zaman dulu, resistor itu ada warna-warna, ya, ada warna-warna, kemudian ada namanya nilai toleransi. Nah, yang dalam bahasa penelitian nilai toleransi itu mungkin di sini artinya adalah standar deviasi. Contoh misalkan ya, misalkan nilai 70 plus minus, ya, ditambah plus minus, ada plus minus, plus minus, plus atau minus ya, plus minus ini, misalkan jadi 10 ya, 2% misalkan, 2% misalkan. 2%. Oke, saya tak ke depan lagi. Untuk 70, untuk 70. Buat 100 saja sekalian sih gampang. 100. 100. Ya. Nah, ini berarti berapa nilainya ini? Ya. Kita lihat 2% dari 100 itu 2. Ya. 2% dari 100 itu 2. Ya. Ya. Jadi dia memiliki nilai, jangkauan nilainya adalah terendah dan tertinggi. Berapa terendahnya? 100 dikurangi 2 sampai dengan 100 ditambah 2. Ya. Kenapa? Karena 2%-nya 2% dari 100 gini kan? Sama dengan apa? 2 gini kan? Ya kan? Nah, gini kan. Ini ya, mahasiswa ya. Ini 2% dari 100, sehingga kalau kita ada tanda seperti ini, ada tanda seperti 100 plus minus 2, itu artinya bahwa dia memiliki toleransi nilai batas minimal sampai dengan maksimal ya. Batas minimal berapa? 100 minus 2 minimalnya, maksimumnya 100 plus 2, berarti dia memiliki nilai, rentang nilainya, maka rentang nilainya atau jangkauannya, rentang nilainya ya, sama dengan di sini 100 dikurangi 2 yaitu 98 ya, sampai dengan berapa tadi? 102. 100 tambah 2. Nah, seperti ini nih yang namanya adalah dalam bahasa penelitian ya. Ini namanya di sini ini faktor toleransi. Ya. Atau kalau di sini namanya deviasi standar. Di penelitian kita namanya deviasi standar. Tetapi nilai ini tidak menunjukkan apapun. Artinya tidak menunjukkan ketika kecil dia baik, ketika besar dia jelek, enggak ada hubungannya. Kita hanya sekedar melaporkan, ini data memiliki rata-rata sekian, mediannya sekian, kemudian standar deviasinya sekian, sudah, hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar melaporkan hasil hitungan. Tidak ada pengertiannya, oh ketika deviasi standarnya bagus, ketika kecil bagus, ketika besar itu jelek, enggak ada ya. Itu nanti memiliki nilai, memiliki makna untuk kesimpulan ya, tetapi tidak dikatakan baik dan jelek. Lanjut ya, lanjut. Jadi ini kita sekitar hanya melaporkan hasil data penelitian yang masuk kepada kita ketika kita melakukan penelitian. Standar deviasinya rumusnya gimana ya? Coba saya cari ya. Saya hafal, teman ini cari ini aja, dari kemudian ada apanya itu? Sebentar. Biar gampang, mana? Standar deviasi. Coba saya cari dulu mahasiswa. Saya belum cek dari ini. Kuartil kita nggak usah kuartil. Ini ya. Ini semangat rata-rata. Ya, asal dari sini, asal standar deviasi dari sini. Cuma saya nggak membahas ini karena nanti waktunya jadi panjang ya. Tapi ini asalnya dari sini asalnya. Asal dari sini, kemudian
sampai pada yang namanya standar deviasi. Habis gini insya Allah. Nah, ini ya. Terus gini insya Allah ada standar deviasi. Ah, ini masih semua rata. Nah ini ya. Ini S ini ya. Ini ya. Bentar, ini. Simpangan baku. Ini dia. Ya, ini saya ambil ini ya. Simpangan baku. Ini. Atau standar deviasi. Standar itu baku. Deviasi tadi adalah simpangan. Standar dari baku. Deviasi simpangan. Pak, nah, ini ya, saya ambil sini. Bisa tak pengertiannya ya? Kalau usah pengertiannya nggak usah. Insya Allah sama. Saya ambil kopi, saya pak ke Excel tadi, saya pak sini. Sebentar, saya pak sini aja. Nah, nih, ya, wes mahasiswa, kelihatan ini ya. S, ada yang bilang S, ada yang bilang SD, ya. Ada yang bilang S, ada yang bilang SD. SD itu singkatan dari standar deviasi atau simpangan baku. Standar itu baku, deviasi itu simpangan. Bahasa Inggrisnya standar deviasi, bahasa Indonesianya simpangan baku. Ini, ya. Oh, yang ini. Ini ternyata bukan yang ini. Ini yang ini. Sama ini sama, ya. Kenapa kok ini pakai akar, ya? Ini kok enggak? Karena ada kuadrat, ya. Kayak yang dari matematika paham ya. Satunya di kuadrat, maka ada akarnya. Kalau kuadratnya hilang, maka dikasih akar. Ya, tapi ini pengertiannya sama. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana kita menggunakan akar kuadrat untuk Excel. Ada ya, gampang sekali insya Allah. Nah, coba kita pelajari sekarang. Kita sekarang sedang mencari ini. Ya, ini untuk apa ini? Tadi data tunggal. Ini data tunggal ini ya, tunggal. Data tunggal ini. Ya, tunggal ini. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan super N? Aduh, apa yang dimaksud dengan super N? N ya, super N ya. N itu adalah ini. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4. Ada jumlah datanya. Nah, kalau X-nya ini 1, X2, X3, X4 ya. X4. Kemudian X rata-rata artinya average ya, rata-rata. Ya, X yang dikasih atas garis ini namanya rata-rata. Oke, saya ambil ya, saya ambil satu dulu data. Untuk sebagai contoh kita mengerjakan simpangan baku. Contoh aja dulu. Nah, ini dapat kita taruh bawah sini. Ya, ini. Nah, kita akan coba mengambil simpangan bakunya. Kemarin kita sudah ngomong ya, sudah ngomong ini X1 ya. Saya besarkan X1. Oke. Format cell pakai yang subscript. Oke. Tulis 1. Terus di geser. Nah, tadi katanya ada 1, 2, 3, 4. Oh, keliru. A-nya nggak pakai ya. 1 A-nya nggak pakai. Berarti di sini geser. Ini nggak pakai. Di kotak ini ditengahkan. Ini ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Data ke XI ya. Data ke XI itu berarti data ke 1, 2, 3, 4 ini. Ya.
ini 1,4. Ini data ke 1, kedua, ketiga, 4. Kemudian X rata-rata. Tadi ketemu X rata-rata adalah 80. Ya, sudah ketemu. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 1/4. Ya, dari sini kita dapatkan N sama dengan 4. Jumlahnya 4. Ya, kemudian X rata-ratanya terbanyak di bawah. Rata-ratanya tadi adalah 80. Ya, 80. Kemudian apalagi ya, sudah selesai ya. Kemudian ini pengertiannya di sini adalah kita harus mengurangkan. Nah, di sini kita kurangkan. Mana yang kurangkan? Masing-masing data kita kurangkan dengan X. Makin aja sama aja. Masing-masing data kita kurangkan dengan rata-ratanya. Mana datanya ini? Kita kurangkan rata-ratanya. Mana rata-ratanya? 80 tadi. Ya. 80. Kemudian ya. Oke. Rata-ratanya 80. Klik aja gini biar tahu maksudnya. N yang 4. N-nya ditengahkan. Sekarang nyari simpangan bakunya. Klik SP, simpangan baku. Pakai bahasa Inggris aja ya. SD ya. Saya definisi sama dengan tulis dulu sama dengan ini nanti artinya sigma ini artinya dijumlah. F itu apa? F itu kalau nanti datanya banyak. Satu di sini F-nya berarti sama dengan 1. Ya. Kalau karena dia data tunggal maka F-nya 1. Ya. Jadi di sini X yang ada ini X1 ya dikurangi dengan rata-ratanya. Dalam kurung dulu ya. Kurung dulu. Nah, ini klik dikurangi dengan 80. Apa 80 itu? Rata-ratanya. Kurung tutup. Nah, ini ya. X dikurangi dengan, tapi dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan ya. Ya, caranya gini aja dulu. Supaya jelas, ini kita aja dulu. Kita tulis biasa aja. 90 dikurangi 80. Ya, nanti sama dengan kemudian pakai tadi di apa itu kayak gini nih nggak bisa ya bentar. Gini wes sama dengannya kita nggak menghitung dengan rumus dulu ya. Kita hanya menjabarkan arti rumus saja. Kita nggak menghitung dengan rumus, kita hanya menjabarkan arti rumusnya dulu. Nah, baru ini sekarang saya masih menjabarkan arti rumus ini 40 dikurangi 80. Kemudian dimasukkan dulu masukkan ini yang atas pakai superscriptnya 2. Nah ini itu ya masih ya. Kemudian tambah oh tambahnya kecil ya. Tambah oh nanti keluar lagi
ditambah kurung lagi. Ini 100 dikurangi rata-ratanya 80. 100 dikurangi 80. Cukup lagi di kuadratkan lagi. Jadi panjang ini. Nggak apa-apa ya. Superscript oke. Wes, apa wes? Nggak apa-apa panjang dikit. Waktunya jam berapa sih sekarang? Oh, jam ini ya. Oke, berarti ini satu lagi terakhir nih berarti. Ya. Terakhir, insya Allah bisa absensi. Ini terlanjur kita, terlanjur biar nanti selesai tuntas. Ini dihilangkan. Oke, tambah biasa. Dalam kurung 70 ya. Sekarang kiranya 70 dikurangi dengan 80. Bisa, karena nanti dikuadratkan jadi bisa. Karena apa? Negatif kalau dikalikan negatif dalam kuadrat itu dia menjadi positif ya. Poin C superscript 2. Terakhir gitu, terakhir. Keliru. Keliru. F2. Tuh. Apa lagi? Keliru ya. Ini kamu tambah ya, ditambah. Kurung lagi. Terakhir ini, yang 60. 60 dikurangi 80. Kurung tutup. Ya, di superscript. Ya, superscript. Oh ini. Walah. Belum ini. Oh, ini bisa ditutup. Kurang satu ini ya. Kurang satu. Oke, coba F2 bisa enggak? Tambah 0. Oh, bisa. Bisa pakai ini jadi bisa. Tambah biasa. Kurung 60. Dikurangi 80. Kurung tutup. Superscript. Bisa. Ya. Kuadrat ya. Kemudian nanti dibagi ya. Dalam kurung ini kurungnya harus 2. Kurungnya harus 2. Nanti aja dulu ya. Jadi kenapa kok kurung 2? Karena ini akan dibagi dengan ini. N. Jadi ini diselesaikan dulu yang di atas. Kemudian dibagi dengan N. Kemudian diakar. Nah, gimana caranya ngakarnya? Tak kurung belajar dulu. Tak kurung double. Nah ini kita belum equation ya, belum menggunakan rumus. Ini masih tulisan biasa, biar antum paham. Kurung, yang sebelah sini juga saya kurung, ya, sebelah sini juga saya kurung, ini. Baru ini kemudian, ini saya bagi dengan N-nya, N-nya yaitu 4. Mana 4 ini? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini, ini habis ini diakar, ya, diakar. Gimana cara ngakarnya besok ya? Insya Allah saya lanjutkan. Ya, waktunya juga sudah mepet ya, udah panjang. Insya Allah saya sambung. Ya, gini ya, mahasiswa ya. Supaya apa? Menjadikan maklum, ini insya Allah tidak sulit. Hanya mungkin di awal saja kelihatan sulit. Nanti setelah itu gampang. Seperti biasa, kemarin awal-awalnya susah. Akhirnya jadi gampang. Kenapa? Disampaikan ini standar deviasi ini penting karena ini pengertiannya adalah dia sebagai informasi data tentang fluktuatif atau perbedaan dari data yang sedang kita amati, yang kita teliti. Ya, insya Allah seperti ini dulu ya, mahasiswa. Insya Allah nanti ini dibagi dengan 4, ada akarnya ya, ada akarnya.
atau ini nanti di sini kasih kuadrat, insya Allah. Kita apa? Akan apa itu?